Hai guys, kembali lagi bersama Enku di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah King yang muncul di medan pertempuran dan berhadapan dengan para eksekutif asosiasi monster yang sedang mengamuk. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 152 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 152 ini King berhasil menyudutkan para eksekutif asosiasi monster. Namun secara mengejutkan, Black Sperm malah menunjukkan wujud transformasi finalnya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan King yang masih berdiri tegap di hadapan para eksekutif asosiasi monster sambil mengeluarkan suara King Engine-nya yang begitu keras. Menurut cerita, King Engine bagi monster adalah suatu simbol teror yang melambangkan kematian. Namun bagi para eksekutif asosiasi monster dengan level bencana naga, mereka sangat yakin dengan kekuatan yang mereka miliki. Bagi mereka, suara itu hanyalah pemicu adrenalin yang membuat semangat tempur para eksekutif itu semakin membara. Para pasukan Black Sperm yang mendengar suara King Engine tersebut hanya terdiam dan menunjukkan wajah sewanya itu. Sedangkan King yang masih berdiri tegap sendirian yang melihat hal itu merasa jika riwayatnya kali ini akan benar-benar tamat. Para pasukan Black Sperm merasa bingung kepada pahlawan kelas S itu yang masih belum mau bergerak. Golden Sperm menduga jika King memang sengaja menunggu mereka untuk menyerang lebih dulu. Di sisi lain, King yang masih mengeluarkan suara King Engine-nya itu berkata dalam hati jika kali ini dia pasti akan benar-benar mati. Black Sperm bertanya kepada Homeless Emperor, bagaimana cara bertarung dari pahlawan kelas S itu? Homeless Emperor berkata jika dia tidak tahu, karena dari semua pahlawan, King adalah satu-satunya keanehan dengan kurangnya data tempur. Dia juga sangat handal memanipulasi informasi. Meski begitu, King dianggap sebagai manusia terkuat. Walau pihak eksekutif memiliki banyak sandera, para monster pernah bilang jika King bisa membuat lawannya kehilangan kesadaran, bahkan tanpa menyentuhnya sekalipun. Homeless Emperor berpendapat jika eksekutif mungkin memang kuat, tapi mereka tidak boleh lengah saat menghadapi pahlawan kelas S itu. Setelah ini, Homeless Emperor akan mencoba menyerang King dengan bola cahayanya yang besar tersebut. King yang mendengar hal itu menunjukkan ekspresi sewot, rasa takut dan bertanya balik. Apa maksud dari kata coba yang Homeless Emperor ucapkan barusan? Homeless Emperor berkata jika dia penasaran bagaimana caranya King dapat menghindari serangan bola cahaya besar yang akan dia lemparkan ini. Dalam benaknya, King bertanya-tanya, apa yang akan terjadi kalau dia menyentuh bola itu? Apakah dia akan musnah? Namun King yang masih nunjukin ekspresi sewotnya itu hanya menjawab oke saja, seakan dia menerima tantangan yang Homeless Emperor berikan. Saat eksekutif itu mau melemparkan bola cahaya besarnya tersebut, tiba-tiba King malah berteriak dan meminta Homeless Emperor untuk berhenti, serta mengingatkan eksekutif tersebut. Homeless Emperor bingung dengan apa yang pahlawan kelas S itu ucapkan. Lalu King meminta eksekutif tersebut untuk melihat ke bawah kakinya. Sesaat eksekutif itu melihat kaki dan tempat dia berpijak. Sambil berkeringat, Homeless Emperor bingung. Maksud dari King itu apa? Lalu King menjelaskan jika tempat eksekutif monster itu berdiri dan semua potongan reruntuhan tersebut sangat tidak stabil. Menurutnya itu berbahaya. King menambahkan jika sepertinya eksekutif asosiasi monster itu tidak sadar akan hal tersebut. Makanya dia memberitahu. Homeless Emperor yang mendengar ucapan itu malah salah paham dan malah menafsirkan jika ucapan barusan merupakan suatu peringatan. Eksekutif itu mengira jika maksud dari King adalah pahlawan kelas S itu bisa menghindari bola cahaya yang dia lancarkan dalam sekejap, dan Homeless Emperor tidak akan bisa kabur dari serangan yang akan King lancarkan. Kesalahpahaman semakin membesar. Sambil berkeringat dan semakin ketakutan, Homeless Emperor yang melihat pahlawan kelas S itu merasa jika King memiliki indera yang sangat tajam, sehingga dapat mencakup seluruh area pertempuran. Namun eksekutif itu mencoba untuk tenang. Dia merasa jika King telah menutup hal tersebut dengan tenang. Tapi kali ini eksekutif monster itu akan menunjukkan kepada semua orang siapa King sebenarnya. Mendengar hal itu, King malah ganti yang salah paham guys. Dia mulai berkeringat ketakutan. Sambil mengeluarkan degupan King Engine yang semakin keras itu, King mengira jika eksekutif tersebut tahu akan rahasia yang King miliki. Merasa kondisinya sangat terpojok, King malah melototi Homeless Emperor dan tersenyum penuh ketakutan. Dalam benaknya, King berteriak minta tolong dan meminta maaf. Dia juga mengaku kalau cuma manusia biasa yang terlalu berani ikut campur dalam masalah yang terjadi sekarang. Melihat King yang tersenyum seperti itu, Homeless Emperor malah terkejut dan makin salah paham. Dia mengira jika King sedang tersenyum dan menerima tantangan yang eksekutif monster itu katakan.
Menurut Homeless Emperor, King telah mengetahui rahasia yang dia miliki jika dia sebenarnya hanya manusia biasa. Sambil berkeringat ketakutan, Homeless Emperor menoleh dan melihat kerumunan pasukan Black Sperm yang ada di belakangnya. Dia harus berusaha menutupi rahasianya, karena jika para pasukan Black Sperm itu tahu, maka eksekutif itu akan berada dalam masalah besar. Setelah itu, Homeless Emperor melemparkan bola cahayanya dan menyerang King. Akan tetapi di luar dugaan muncul zombie man dari balik reruntuhan dan menyergap eksekutif itu dari belakang, sehingga membuatnya gagal untuk melancarkan serangan. Sambil menjeki Homeless Emperor, zombie man berkata jika dia barusan melihat sungai Sanzu dengan mata kepalanya sendiri. Eksekutif itu terkejut, dia tidak menyangka setelah menerima serangan telak sebelumnya, ternyata zombie man masih hidup. Pahlawan kelas S itu menantang, jika Homeless Emperor mau, silahkan menyerangnya kalau bisa. Karena jika menyerang secara langsung, besar kemungkinan eksekutif itu juga akan terkena serangannya sendiri. Melihat kondisinya yang semakin tersudut, Homeless Emperor berteriak dan meminta Black Sperm untuk membantunya dalam menyingkirkan zombie man. Namun para pasukan Black Sperm hanya terdiam dan menunjukkan raut wajah seriusnya itu. Dalam benaknya, si monster tidak terima jika harus mempertaruhkan dirinya untuk diserang oleh King, karena jumlah persediaan sel dari Black Sperm sendiri ada batasnya. Selain itu, Black Sperm juga tidak habis pikir dengan Evil Natural Water yang berada di belakangnya dan masih saja tidak bergerak. Si monster mendengar info jika Evil Natural Water akan merespon pada emosi jahat lawannya dan setelah itu baru menyerang. Black Sperm bingung, kenapa monster itu sama sekali tidak mau menyerang para pahlawan tersebut. Kesalahpahaman semakin menjadi-jadi. Sesaat si monster menduga jika King seperti telah mengetahui kekurangan dari makhluk air itu, makanya dia sengaja menghilangkan aura membunuhnya. Dengan kejadian itu, Black Sperm merasa jika King bagai sedang menghadapi seekor semut saja. Dan bagi dia, para eksekutif asosiasi monster bukanlah ancaman besar. Black Sperm tidak terima dengan perlakuan yang King tunjukkan. Dia merasa telah diremehkan. Si monster berpikir untuk melupakan Evil Natural Water, karena pada akhirnya dia sendirilah yang harus bertarung satu lawan satu dengan King. Sambil menunjukkan ekspresi super emosinya itu, Black Sperm bertekad untuk membunuh pahlawan kelas S tersebut. Di sisi lain, Child Emperor menerbangkan serangga membawa pesan ke para pahlawan yang tersisa. Dia memberitahu mereka jika memiliki rencana untuk melawan para eksekutif tersebut. Child Emperor menginstruksikan untuk menyerang mereka dari dua sisi dan membuat mereka berbaris. Zombie Man bertanya, apakah Child Emperor ingin mengalahkan mereka secara bersamaan dengan suatu tembakan laser atau semacamnya? Bocah jenius itu menjelaskan jika yang akan menyerang itu nantinya adalah King. Mendengar hal tersebut, para pahlawan terkejut dan jadi mulai bersemangat. Sedangkan King yang mendengar instruksi barusan kaget dan bingung guys. Child Emperor melanjutkan penjelasannya. Setelah mereka mengumpulkan monster dengan jarak hanya 15 meter satu sama lain, King akan berubah ke mode Super Sparking dan menggunakan jurus membunuhnya dengan tembakan laser dalam skala besar, sehingga memusnahkan mereka dalam sekejap. Sambil percaya diri, bocah jenius itu merasa jika dengan strategi itu, para monster yang overpower itu dapat dikalahkan dengan cara bersamaan. Setelah itu, Black Sperm berkata kepada King jika jumlah pasukannya masih tersisa 11.712.554 ekor, dan dengan 43 triliun dari Golden Sperm, dia akan menggabungkan diri dengan total tubuh sebanyak 54 triliun dan akan berubah menjadi mode final. Si monster menantang pahlawan kelas S itu untuk mengalahkan mereka dengan jumlah yang sangat gila tersebut. Sedangkan King yang mendengar hal itu merasa gelisah. Dia menyadari jika monster yang ada di hadapannya ini harus dibunuh lebih dari 54 triliun agar benar-benar mati. King merasa jika apa yang Black Sperm katakan soal mode final barusan hanyalah bualan semata saja. Menurutnya itu semua hanya angka. Lalu semua pasukan Black Sperm melompat dan menggabungkan diri dengan Golden Sperm. Melihat hal itu, Atauki Samurai menginstruksikan kepada Child Emperor kalau si monster sedang meningkatkan kekuatannya lagi. Bocah jenius itu merasa jika momen sekarang ini akan menguntungkan mereka dan lebih baik King segera menyerang dengan tembakan lasernya. Child Emperor segera meminta pahlawan kelas S itu untuk menyerang para monster tersebut sekarang juga. Namun King yang diberi instruksi tersebut hanya terdiam dan melongo melihat miliaran Black Sperm yang sedang menggabungkan diri tersebut. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk mengalahkan para monster sebanyak itu. Tidak jauh dari sana, ada seekor Black Sperm yang mencoba untuk melarikan diri. Satu ekor Black Sperm itu terdiri dari 100 sel, dan dia melarikan diri untuk mendapatkan jaminan keselamatan jikalau mode finalnya nanti akan dapat dikalahkan. Akan tetapi, belum sampai Black Sperm itu melarikan diri lebih jauh, tiba-tiba dia dihadang dan diserang oleh Metal Bat. Namun dengan sigap, si monster berhasil menghindar.
Tidak lama setelah itu, pahlawan kelas S itu terkejut melihat raut wajah yang Black Sperm tunjukkan. Secara mengejutkan, si monster malah menangis. Lalu Metal Bat kembali mencoba menyerang monster cebol tersebut dengan ayunan tongkat bisbolnya. Dengan susah payah, Black Sperm mencoba sebisa mungkin menghindari serangan itu. Di sisi lain, para pasukan Black Sperm tadi masih menggabungkan diri. Dari 54 miliar Black Sperm yang bergabung, mereka semua saling bersaing untuk menjadi kesadaran utama. Dan setelah mereka bergabung, mereka tidak akan bisa lagi untuk memisahkan diri. Demi kelahiran satu kehidupan baru, triliunan Black Sperm harus dia korbankan sendiri. Menurut si monster, hal itulah yang membuat momen tersebut menjadi indah dan sangat berharga. Saat proses penggabungan pasukan Black Sperm sedang berlangsung, sempat pula puri-puri Brusioner menyelamatkan Genos dan Tatsumaki. Melihat hal itu, Child Emperor segera menginstruksikan kepada King jika kedua pahlawan itu telah diselamatkan. Dia meminta pahlawan kelas S tersebut untuk segera menghabisi semua eksekutif asosiasi monster itu secara bersamaan. Akan tetapi King masih tidak bergerak sama sekali dan hanya mengeluarkan suara King Engine-nya itu saja guys. Black Sperm yang berhadapan dengan Metal Bat itu masih menangis. Dia merasa sedih sekaligus senang karena harus mengorbankan 50 miliar tubuhnya yang telah bergabung menjadi satu kesatuan. Di saat bersamaan, dari proses penggabungan miliaran Black Sperm itu telah mencapai akhir, lalu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Tidak lama kemudian lahirlah seekor monster dengan mode finalnya bernama Platinum Sperm. Apa yang akan King lakukan dengan munculnya Black Sperm mode final tersebut? Apakah dia memiliki ide lain untuk mengalahkan monster itu? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 152 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 152 yang ending scene-nya memperlihatkan lahirnya monster baru dengan 54 miliar tubuh Black Sperm yang telah menggabungkan diri dan melahirkan seekor monster super kuat bernama Platinum Sperm. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.